Oke, halo teman-teman mahasiswa, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Gini ya, buat kalian para calon arsitek masa depan pendidikan kita yang sekarang mungkin masih asyik duduk di bangku kuliah, pasti kalian udah sering banget kan nelen teori demi teori. Mulai dari metode mengajar yang ideal, psikologi perkembangan anak, sampai urusan manajemen kelas. Tapi, pernah nggak sih kepikiran, siapa sih sebenarnya sosok di balik layar yang mastiin semua standar keren itu beneran jalan di lapangan? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu roda gigi tersembunyi yang bikin sebuah sekolah itu benar-benar bisa beroperasi dengan maksimal. Nah, ngomong-ngomong soal pertanyaan ini, jujur aja, ini sering banget matahin ilusi kita loh. Kadang kita mikir, sekolah yang unggul, guru yang berlian, atau lingkungan belajar yang asyik banget itu ya, terjadi gitu aja, kayak kebetulan atau cuma ngandelin inisiatif satu dua guru jagoan. Padahal, sama sekali nggak gitu konsepnya. Pendidikan berkualitas itu nggak muncul dari ruang hampa. Ada satu kekuatan penggerak di sistem kita yang secara aktif dan konsisten mastiin hal itu terjadi setiap hari. Sebagus apapun kurikulum yang ada di atas kertas, kalau nggak ada penjaminan mutu yang terarah, ya ujung-ujungnya cuma bakal jadi wacana doang kan. Jadi teman-teman, kita harus ubah total pola pikir kita soal peran yang satu ini. Di balik sekolah yang maju, ada peran krusial dari yang namanya pengawas sekolah. Mulai sekarang, buang jauh-jauh deh bayangan soal sosok hakim yang datang ke sekolah dengan muka galak, bawa buku tebel cuma buat nyari-nyari kesalahan kalian pas lagi ngajar. Salah sekali nggak gitu. Sebenarnya mereka ini adalah mitra strategis kalian nanti di lapangan. Mereka ini kolaborator utama yang aktif ngawal dan ngangkat mutu pendidikan bareng kepala sekolah dan guru-guru. Jadi tenang aja, kalian gak bakal pernah ngerasa berjuang sendirian di medan pendidikan nanti. Oke, ini dia 5 poin utama yang bakal kita obrolin hari ini. Pertama, kita bahas pengawas sebagai katalisator pendidikan yang terlupakan. Terus, gimana mereka melakukan transformasi guru melalui supervisi? Ketiga, perannya dalam mengarahkan manajemen mutu sekolah. Keempat, supervisi di era digital. Dan terakhir, gimana semuanya ini ngebentuk masa depan pendidikan kita. Kita bakal kupas tuntas dari awal sampai akhir, biar kalian dapat gambaran utuhnya sebelum benar-benar terjun ke lapangan yang sesungguhnya. Sip, kita masuk ke poin pertama ya, soal katalisator pendidikan yang terlupakan. Yuk kita lihat gimana sih fondasi dari lingkungan pendidikan yang sukses itu sebenarnya dibangun. Bisa dibilang kualitas itu nggak pernah datang secara kebetulan, itu adalah sebuah hasil yang didesain dengan super cermat, dipupuk lewat sinergi, dan pastinya didorong sama evaluasi dan pendampingan yang konsisten dari seorang pengawas. Bayangin aja, tanpa pengawalan mereka, sebuah sekolah tuh bakal gampang banget kehilangan arah. Pengawas inilah yang jadi garda terdepan buat mastiin kalau standar pendidikan kita itu nggak cuma jadi jargon pas lagi upacara bendera, tapi beneran dieksekusi dan jadi napas sekolah setiap harinya. Lanjut ke bagian kedua, transformasi guru melalui supervisi. Nah, bagian ini penting banget nih buat kalian. Gimana sih peran mereka yang kelihatannya di atas banget itu bisa langsung berdampak ke kalian pas lagi ngajar di kelas nanti? Jadi gini, fokus utama pengawas itu sebenarnya adalah transformasi kalian sebagai guru. Ada 3 hal keren yang mereka lakuin. Lewat supervisi akademik, mereka bakal ndampingin kalian mulai dari bikin RPP yang presisi, nyobain model belajar inovatif, sampai pakai teknologi pendidikan di kelas. Terus, ada juga pembimbingan dan pelatihan alias BIMLAT, misalnya lewat KKG atau MJMP. Di sini, mereka aktif banget nyari tahu keahlian apa lagi sih yang sebenarnya kalian butuhin buat terus berkembang. Dan yang gak kalah penting, mereka bakal memicu refleksi kritis. Tujuannya simple, biar kalian punya budaya belajar sepanjang hayat dan selalu lincah adaptasi sama dinamika kurikulum. Buat kalian yang mungkin suka tiba-tiba deg-degan ngebayangin hari pertama ngajar, coba deh tarik napas panjang dulu. Tenang, pendekatan supervisi masa kini itu sangat humanis. Prinsip emasnya adalah ngebantu guru buat evaluasi diri tanpa merasa dihakimi. Beneran, ini penting banget. Artinya, kalau nanti kalian bikin salah atau cara ngajar kalian lagi kurang mantap, kalian justru bakal didukung penuh dalam proses perbaikan. Kalian nggak bakal dihakimi atau dihukum cuma karena lagi ada di kursus pembelajaran. Pengawas bakal fasilitasin kalian buat nemuin sendiri kekuatan kalian dan nyiptain lingkungan yang aman banget buat kalian berinovasi. Oke, sekarang kita zoom out dikit ya ke bagian ketiga, mengarahkan manajemen mutu sekolah. Kita lihat gimana pengawas ini ibarat nahoda yang bantu ngemudiin kapal gede yang namanya sekolah ini. Di sini kita ngomongin sebuah siklus muter yang ketat banget, namanya penjaminan mutu internal. Ini benar-benar mesin penggeraknya sekolah loh. Pengawas itu dampingin mulai dari langkah paling awal, yaitu evaluasi diri sekolah atau EDS.
Ini tujuannya buat motret kondisi sekolah sejujur-jujurnya sesuai standar nasional. Terus, data objektif dari EDS itu ditarik ke tahap perencanaan, biar visinya nggak cuma angan-angan tapi jadi program nyata. Habis itu diterusin ke tahap pelaksanaan dan ditutup dengan monitoring yang berkesinambungan. Siklusnya nggak pernah putus inilah yang mastiin sekolah itu terus gerak maju. Nah, supervisi manajerial ini ngerangkul 3 area vital nih. Pertama, urusan administrasi. Pengawas mastiin semuanya patuh dan efisien, biar operasional sekolah lancar jaya tanpa hambatan birokrasi. Kedua, soal sarana dan prasarana. Mereka bakal pelototin tuh standar fasilitasnya, buat mastiin ruang belajar kalian benar-benar aman dan efektif buat murid. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, urusan keuangan atau RKAS. Pengawas harus benar-benar jamin transparansi dan akuntabilitasnya. Jadi mereka ngawal ketat biar setiap rupiah yang keluar itu beneran ngasih dampak langsung buat ningkatin kualitas belajar siswa. Sekarang kita masuk ke bagian yang pasti pas banget sama kalian, yaitu bagian keempat, supervisi di era digital. Kita lihat gimana peran pengawas ini berevolusi pesat buat ngimbangin generasi melek teknologi kayak kalian. Peran pengawas sekolah zaman sekarang tuh udah berubah drastis banget teman-teman. Udah nggak zaman lagi tuh ngandelin tumpukan kertas segunung atau sekedar observasi manual secara fisik di kelas. Di era disrupsi ini, kita udah masuk ke eranya cyber supervision. Semuanya udah digerakin sama teknologi, contohnya pemanfaatan platform Merdeka Mengajar atau PMM. Di situ pengawas bisa membina komunitas belajar secara terintegrasi. Jadi, baik pengawas maupun pihak sekolah wajib banget hukumnya buat gampang adaptasi dan berselancar di atas gelombang digital ini kalau mau terus relevan. Transformasi digital ini benar-benar ngebawa perubahan yang fundamental loh dalam pengambilan keputusan. Pengawas modern tuh nggak lagi sekedar nebak-nebak akar masalah di sekolah pakai insting atau asumsi aja. Mereka pakainya data konkret yang diambil langsung dari rapor pendidikan. Data akurat dan komprehensif ini nih yang jadi basis utama mereka buat ngasih rekomendasi yang presisi banget. Karena udah berbasis data, intervensi yang dilakuin jadi jauh lebih tepat sasaran, efektif, dan pastinya ngasih dampak nyata demi perbaikan sekolah. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, masa depan pendidikan. Yuk kita satukan semua kepingan informasi ini buat ngelihat dampak akhirnya buat akselerasi mutu bangsa kita. Pada akhirnya ya teman-teman, semua ekosistem yang udah kita bedah dari tadi itu bermuara pada satu tujuan besar, akselerasi. Kolaborasi yang erat antara guru-guru yang kompeten, manajemen sekolah yang transparan, plus pengawasan dari mitra strategis yang asyik, itu adalah resep mutlak keberhasilan sistem pendidikan kita. 3 elemen ini nggak bisa berdiri sendiri loh. Sinergi yang kuat inilah yang pada ujungnya bakal ngakselerasi perbaikan, naikin standar nasional, dan ngejamin masa depan yang jauh lebih tangguh buat generasi penerus bangsa. Sebelum kita sudahi, aku mau ninggalin satu pertanyaan nih, buat kalian renungkan. Sebagai calon pendidik masa depan, gimana sih cara kalian bakal berkolaborasi bareng mitra strategis kalian nanti? Begitu kalian bersiap lulus, pakai seragam guru, dan beneran nginjekin kaki di ruang kelas yang sesungguhnya, selalu ingat, kalian tuh nggak pernah bekerja sendirian di sana. Ada pengawas sekolah yang siap jadi mentor dan kolaborator kalian. Jadi, dari sekarang selagi masih di bangku kuliah, persiapkan diri kalian buat nyambut sinergi ini. Terus belajar, terus adaptasi, dan mari sama-sama berkolaborasi demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih udah ngikutin sesi eksplorasi mendalam kali ini, dan sampai jumpa di ruang-ruang kelas masa depan.